Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai sistem reproduksi manusia. Peta konsep untuk sistem reproduksi manusia itu terjadi pada pria dan juga terjadi pada wanita. Sistem reproduksi manusia pada pria itu memiliki beberapa organ, antara lain ada penis, vas deferentia, dan testis. Sedangkan pada wanita terdiri atas oviduct, uterus, dan vagina. Nanti kita akan belajar juga mengenai proses fertilisasi dan kelainan serta penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme mempunyai kemampuan bereproduksi atau berkembang biak. Begitu juga pada manusia. Sistem reproduksi pada pria dan wanita itu berbeda. Apa sih fungsi dari alat kelamin jantan dan betina? Bagaimana proses terbentuknya janin? Dan mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi kita? Nanti kita akan bahas pada bab ini. Sekarang kita belajar mengenai sistem reproduksi pria terlebih dahulu. Sistem reproduksi pria itu berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran untuk mengeluarkan sperma. Adapun organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pria antara lain adalah ada testis. Testis itu berfungsi menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Kemudian ada skrotum. Skrotum itu kantung yang berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Kemudian ada tubulus seminiferus. Ini merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Kemudian ada sel interstisial, itu berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Ada sel Sertoli, itu berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Kemudian ada penis. Penis itu berfungsi sebagai alat kopulasi. Kemudian ada vas deferentia, itu berfungsi menyalurkan sperma ke kantong sperma. Ada ductus epididymis, itu sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Ada kantong sperma, tempat menampung sperma, dan ada kelenjar prostat dan koper, yang mana berfungsi menghasilkan cairan sperma yang disebut cairan semen, yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Ini merupakan gambar alat reproduksi pria, di mana bagian-bagian tadi ya, ini ada penis, kemudian ada saluran uretra, ini saluran untuk kencing ya, urin, kemudian ada testis, kemudian testis dibungkus dengan skrotum, di mana sebagai tempat untuk mengatur suhu bagi kehidupan sperma. Kemudian ada ductus epididymis. Kemudian ada vesicula seminalis. Kemudian ada kelenjar prostat. Ya. Ini untuk alat reproduksi pria. Kemudian untuk sistem reproduksi wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur yang terletak di kanan dan kiri pinggul. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut dengan tuba Fallopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Ini merupakan alat reproduksi wanita, di mana organ-organ pada reproduksi wanita itu ada sepasang ovarium, ya, ada kanan dan kiri. Sepasang ovarium, di mana ovarium tadi berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Kemudian ovarium ini menghasilkan ovum yang nanti akan, kalau sudah matang, nanti akan
bergerak menuju tuba falopi, menuju dinding uterus atau rahim. Nah, nanti embrio janin akan berkembang di dalam rahim dan keluar melalui serviks dan vagina. Kemudian ada proses fertilisasi atau pembuahan. Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium itu disebut dengan ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba falopi, ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma itu disebut dengan fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Kemudian jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak akan dapat menembus membran ovum. Ini merupakan proses pembuahan atau fertilisasi yang terjadi di saluran telur, di mana ada dari berjuta sperma hanya ada satu sperma yang dapat membuahi sel telur. Kepala dari sperma nanti akan menembus membran dari sel telur, kemudian inti dari sperma nanti akan melebur dengan inti ovum, terjadi peleburan inti sperma dengan inti ovum menjadi zigot. Pertumbuhan dan perkembangan embrio. Hasil pembuahan ovum oleh sperma itu disebut dengan zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus atau rahim. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus. Pada hari ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus. Ini proses perkembangan zigot tadi ya, di mana ovarium nanti akan menghasilkan ovum yang telah matang. Ovum yang telah matang tadi akan terlepas, akan terjadi peristiwa ovulasi, terlepasnya ovum dari ovarium dan bergerak menuju tuba falopi. Ya, akan bergerak menuju tuba falopi. Dan di sini di tuba falopi nanti akan terjadi proses fertilisasi atau pembuahan, di mana inti dari sel telur nanti akan dibuahi oleh inti sperma dan melebur menjadi satu, nanti akan berkembang menjadi zigot. Dari zigot nanti akan membelah menjadi dua sel. Dua sel nanti akan membelah secara mitosis menjadi 8 sel. Kemudian zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio akan bergerak menuju rahim dan menempel kepada dinding uterus atau dinding rahim. Setelah hari ke-12 terbentuklah lapisan luar atau ektodermis dan lapisan dalam endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut mesodermis. Ini yang disebut dengan terbentuk 3 lapisan ya, ektodermis lapisan luar, mesodermis lapisan dalam, tengah, endodermis lapisan dalam. Pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal sebagai janin atau fetus. Setelah embrio nanti berkembang, nanti akan tumbuh struktur yang lain, antara lain ada amnion, ada kantong kuning telur, ada korion, dan ada plasenta. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tumbuh kembang manusia diawali dari bayi, berkembang menjadi balita,
di anak-anak, kemudian dewasa mengalami pubertas, dewasa, kemudian tua, dan lansia. Kemudian siklus haid. Sejak masa pubertas itu kisaran antara 10 sampai 15 tahun, tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah. Yang mana pembuluh darah ini yang akan menjadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Nah, ini proses siklus haid. Nah, minggu ke-1 mengalami menstruasi, minggu kedua dinding rahim bersih ya. Kemudian pada saat ovulasi mulai persiapan ada lapisan pada endometrium. Minggu ke-4 lapisan pembuluh darahnya akan semakin tebal, kemudian siklus berulang dan terjadi menstruasi lagi. Nah, ini keterangannya. Minggu pertama lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Minggu kedua lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Minggu ketiga, telur matang lepas dari indung telur. Telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur ovidak atau tuba falopi. Minggu keempat, telur mencapai rahim. Jika telur tersebut dibuahi, akan tertanam atau implantasi di dinding rahim. Sebaliknya, jika sel telur tidak dibuahi, akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Siklus haid berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40-50 tahun. Ejakulasi. Pada alat reproduksi pria, spermatogonia akan matang menjadi spermatid. Dan spermatid nanti akan matang menjadi spermatozoa atau sperma. Proses ini pertama kali terjadi di masa pubertas, kisaran antara usia 12 sampai 16 tahun. Sel sperma dapat bergerak, kaya DNA, dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Ejakulasi itu merupakan pengeluaran semen dari uretra. Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Cairan yang diejakulasi adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Antara lain ada gonorea. Gonorea itu merupakan penyakit kencing nanah. Penyebabnya oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian ada chlamydiasis. Chlamydiasis ini juga disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Kemudian ada sipilis, nama lainnya adalah raja singa. Penyebabnya oleh bakteri Treponema pallidum. Kemudian ada herpes genitalis, penyebabnya virus herpes simplex. Dan ada candidiasis. Candidiasis ini merupakan keputihan yang sering terjadi pada wanita ya. Penyebabnya adalah jamur candida. Kesehatan organ reproduksi ini harus selalu kita jaga. Ya, bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi kita? Salah satunya dengan cara menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Ya, selalu dibersihkan. Kemudian mengkonsumsi makanan yang higienis dan bernutrisi, yang bebas racun, bebas bahan kimia. Kemudian tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Mengenakan pakaian dalam yang berbahan katun, yang mana dapat menyerap keringat untuk kondisi yang lembab, itu dapat memicu perkembangbiakan bakteri atau jamur. Kemudian tidak melakukan hubungan seks bebas karena sangat beresiko tinggi terkena penyakit kelamin, antara lain AIDS atau sipilis. Demikian pembelajaran hari ini cukup. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran